A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya ma'ah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat keimanan dan ketaatan yang bisa kita lakukan pada malam hari ini. Sesungguhnya setiap ayat yang kita baca, setiap zikir yang kita lantunkan, setiap doa yang kita bacakan, dan setiap ketaatan termasuk sholat isya berjamaah dan sholat ba'diyahnya yang kita lakukan, dan juga taklim pada malam hari ini yang kita hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, itu semata-mata adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semata-mata adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tanpa bimbingan, tanpa pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan termasuk menjadi bagian daripada orang-orang yang mampu untuk melakukan ini. Maka kita patut untuk bersyukur setiap kali kita mampu melakukan ketaatan, kita membaca alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan bimbingan kepada kami, hadana li hadza, untuk melakukan ketaatan seperti ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalaulah bukan karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk melakukan hal ini. Inilah tahaddus bin ni'mah, mengungkapkan nikmat yang harus kita lakukan setiap kali kita melakukan ketaatan. Mensyukuri kenikmatan taat itu akan menarik kita untuk selalu mampu untuk melakukan ketaatan-ketaatan di waktu-waktu lain dalam jumlah yang lebih besar. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus ini dari kitab Al-Biharuz Zakhirah fi Asbabil Maghfirah, yaitu kitab sebab-sebab mendapatkan ampunan. Saya pernah sampaikan ini ya, dan untuk mengingat saya akan review dulu pembahasan yang lalu ya. Yang kita bahas di pertemuan yang lalu, mungkin sekitar 3 bulan yang lalu, adalah tentang keagungan dan keutamaan maghfirah, keagungan dan keutamaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa maghfiratuz dzunub sifatun min sifatillahi taala. Memberikan ampunan terhadap dosa itu adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an untuk mengenalkan hakikat zat dan sifat Allah kepada hamba-hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, yang Ghafurur Rahim, yang Rahmanur Rahim. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim."
ciptakan atau berikan kabar kepada hamba-hambaku bahwa aku, kata Allah, Anal Ghafurur Rahim, bahwa aku adalah Rabb yang Maha Ghafur, Maha memberikan ampunan, Rahim yang Maha memberikan kasih sayang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ghafurul wadud, dalam surah Al-Buruj, wa huwal ghafurul wadud zul arsyil majid fa'alun lima yurid. Allah menyebutkan dirinya sebagai ghafur wadud. Wadud itu adalah satu sifat yang diambil kata-kata wud. Wud itu adalah cinta, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berinteraksi dengan hamba-hambanya, landasannya adalah landasan cinta. Dan ketika berinteraksi dengan hamba-hambanya juga adalah dengan membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya. Maka Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat yang penuh dengan kasih sayang. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ghafiri dzambi wa qabilut taubi syadidil iqabi dzat-tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Surah Ghafir ayat yang ketiga. Ghafiri dzambi, Allah yang Maha mengampuni dosa-dosa. Qabilut taubi, Maha penerima taubat hamba-hambanya. Tetapi Allah juga syadidil iqabi, sangat keras iqabnya, sangat keras azabnya. Tapi sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang azabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dulu tentang zatnya yang Maha pengampun, zatnya yang Maha penerima taubat, yang artinya Allah mengedepankan sifat kasih sayangnya kepada hamba-hambanya sebelum dia mengenalkan tentang sifatnya yang syadidil iqab, yang sangat keras azabnya. Para ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya, mengenalkan zatnya dengan asma'ul husna wa sifatihil ula, dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan ampunan, itu artinya ketika ada subjek pasti ada objek, ya kan? Ketika Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang penuh dengan kasih sayang itu, yang penuh dengan ampunan itu, yang membuka pintu taubat yang seluas-luasnya kepada hamba-hambanya, itu artinya Allah ingin memberikan ampunan-ampunan dan kasih sayang serta cintanya itu kepada hamba-hambanya, kepada kita, ya. Maka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat, sebagai Rabb yang memiliki kasih sayang dan ampunan yang maha luas ini adalah sesuatu yang sangat penting agar kita memiliki harapan ampunan yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manfaat atau keagungan daripada maghfirah ini adalah kataballahu kitabar rahmah biyadihi liyadulla ala 'idhami al-maghfirah. Allah menulis catatan rahmat atau tulisan rahmat itu dengan tangannya sendiri untuk menunjukkan betapa sangat agungnya ampunan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, itu kan selalu dengan ungkapan kun fayakun, ya, kun fayakun. Apabila Allah berkehendak jadi, maka jadilah, ya. Artinya dengan perkataannya, ya, jadi maka jadilah. Tapi ada hal-hal yang karena kemuliaannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ciptakan dengan, atau tidak Allah wujudkan dengan tangannya, dengan mulutnya atau dengan firmannya.
tetapi Allah wujudkan dengan tangannya, ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan dengan tangannya? Di antaranya adalah Allah ciptakan bapak kita Nabi Adam alaihissalam dengan tangannya. Allah kumpulkan Nabi Adam dari semua jenis tanah yang ada di muka bumi, ya. Kemudian Allah bentuk patungnya Nabi Adam alaihissalam itu dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah letakkan patungnya Nabi Adam itu di dalam surga. Ya, dan hanya Allah yang tahu berapa lama Adam alaihissalam dalam bentuk patungnya itu berada di dalam surga. Saat itulah iblis muter-muter. Iblis ngeliatin gitu. Kata iblis, aku tahu titik lemahnya manusia ini. Jadi sejak kita dalam bentuk patung, ya, belum ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jasadnya Nabi Adam, itu iblis sudah ngiterin kita, ya, sudah memperhatikan. Itu dalam hadis sahih. Ya. Yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya itu adalah Jannatu Aden, surga Aden. Yang ketiga yang Allah tulis kitab dengan tangannya adalah kitab Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam, dan Kitabur Rahmah atau catatan rahmat itu Allah catat dengan tangannya sebagai bentuk keagungan, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataba rabbukum ala nafsihi biyadihi qabla an yakhluqal khalqa." Sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menulis, ya, untuk dirinya Jalla wa ala biyadihi subhanahu wa ta'ala, dengan tangannya. Allah menulis apa? Rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku, kata Allah, melampaui kemurkaan-kemurkaanku. Kalimat ini itu ditulis langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya, Jalla wa ala. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan betapa rahmat dan maghfirah ini sesuatu yang sangat agung, sampai Allah yang langsung menghandle penulisannya. Ya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, kalau yang tadi adalah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati ghalabat ghadabi." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, ya, Allah mencatat dalam kitabnya, dan catatan itu tertulis di atas arsy, ya, tertulis di atas arsy. Tulisan itu adalah inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaan-kemurkaanku. Dan terbukti memang kalau seandainya kemurkaan Allah itu lebih dominan daripada kasih sayang Allah, mungkin sudah banyak manusia yang binasa karena dosa-dosa yang dia lakukan. Kita juga, ya, mungkin kita sudah binasa dengan dosa-dosa yang kita lakukan, tapi karena rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya, karena rahmat Allah, ampunan Allah melampaui kemurkaannya, maka kehidupan ini atau manusia yang melakukan dosa itu tetap berjalan di tengah-tengah kehidupan ini. Kalimat rahmat di dalam Al-Quran itu artinya maghfirah. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah melampaui batas dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa tanpa kecuali. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, dialah zat yang maha ghafur, maha pemberi ampunan, dan dialah yang maha rahim, yang maha penuh dengan kasih sayang. Artinya, selama seorang hamba itu mau kembali kepada Allah, mau mengakui dosa-dosanya, maka hamba itu pasti akan Allah ampuni. Kan kita sudah mendengar bagaimana dosa orang yang membunuh 100 orang, kan? Ya. Yang dalam perjalanan proses dia untuk mendapatkan ampunan, belum sampai ke kampung yang dituju dia udah meninggal duluan. Ternyata azam niat dia untuk berubah menjadi orang baik di kampung yang akan dituju, dia belum sampai, tapi di dalam hatinya sudah ada niat untuk kembali kepada Allah, mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah. Allah terima. Coba kita bayangin, 100 orang yang dibunuh, belum dia sampai ke tujuannya, Allah ampuni. Ya. Yang ketiga, jamaah sekalian, bentuk daripada keagungan dan kemuliaan maghfirah ini adalah bahwa da'watullah ilal maghfirah, seruan-seruan Allah yang ada di dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya adalah seruan-seruan untuk mendapatkan ampunan, seruan kepada kita agar kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 221, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyeru hambanya untuk masuk ke dalam surganya dan ampunannya. Kalimat yad'u itu adalah fi'lul mudhari', present continuous tense. Satu seruan yang menunjukkan yang sekarang dan akan datang, yang continue. Seruan Allah kepada hamba-hambanya adalah seruan untuk diajak masuk ke surga, seruan untuk diajak mendapatkan ampunan. Dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-21 Allah berfirman, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga Allah yang seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya. Kalimat sabiku, bersegeralah, ini adalah satu seruan untuk mempercepat langkah-langkah kita mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menariknya, Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan antara ampunan dan surga. Di situ Allah katakan, yad'u ilal jannati wal maghfirah, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Ampunan surga, ampunan surga. Artinya apa? Ketika seseorang mau mengakui dosanya, dia mau kembali kepada Allah dengan jujur, mengakui kelemahan dirinya,
Allah bukan cuma sekedar memberikan ampunan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia surga. Apakah surga itu hanya kita dapatkan di akhirat? Kita juga akan dapatkan nuansa surgawi itu di dunia, dalam bentuk ketenangan, kebahagiaan, ketentraman yang kita rasakan ketika kita jujur kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita dan mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensejajarkan antara maghfirah, jannah, ampunan dan surga, artinya Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada kita. Yang keempat, istighfaru hamalati al-arsy lil mu'minina dalun ala ilza. Malaikat-malaikat pemikul arsy itu memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman, yang menunjukkan betapa sangat mulianya, sampai-sampai malaikat pemikul arsy itu beristighfar, memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang beriman. Rasulullah SAW pernah bersabda, aku telah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbicara kepada kalian, memberikan keterangan tentang sifatnya malaikat pemikul arsy. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'atu mi'ati amin. Saking besarnya itu malaikat pemikul arsy, jarak antara syahmata uzuni, ini syahmata uzun, daun telinga, ya, daun telinga dengan pundaknya yang nggak ada segini. Kalau di tubuh kita itu nggak ada segini, itu cuma segini aja. Jaraknya 700 tahun perjalanan. Ini baru jarak antara pundak dengan daun telinga yang paling ujung yang bawah, syahmata uzuni. Jaraknya itu, saking besarnya malaikat pemikul arsy itu, 700 tahun perjalanan. Subhanallah. Coba kita berimajinasi, ya, orang ngelilingin dunia saja itu nggak sampai 700 tahun, ya. Ini jarak ini 700 tahun. Dan di antara hal yang dilakukan oleh malaikat pemikul arsy ini adalah disebutkan di dalam surah Ghafir ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Para malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya yusabbihun, selalu bertasbih, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, wa yastaghfiruna, dan selalu memintakan ampun. Untuk siapa? Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Apa doa mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmu dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu yang kembali kepadamu, yang bertaubat kepadamu dan mengikuti jalanmu.
dan lindungilah mereka atau hindarilah mereka dari azab neraka jahim. Coba kita bayangkan jamaah sekalian, malaikat yang sebesar itu, ya, itu memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Kita besarnya berapa sih? Kita ini hanya serpihan di alam semesta, nggak ada nilainya. Tapi karena kita punya iman, itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai malaikat pemikul arsy ini Allah taskhir, Allah tundukkan malaikat ini untuk memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman. Alam semesta ini sangat besar. NASA itu pernah menghitung besarnya bumi dengan matahari. Itu perbandingannya, ini bumi, ini matahari 1.300.000 kali lipat. Besarnya matahari 1.300.000 kali lipat. Nggak tahu saya pernah sampaikan atau tidak di sini. NASA itu pernah memotret alam semesta. Jadi ketika NASA memotret dengan pemotretan yang sangat canggih, dipotret, di zoom, itu matahari hanya setitik di tengah kegelapan alam semesta. Di zoom lagi oleh NASA, muncul benda-benda yang sebesar matahari dalam jumlah yang jutaan. Plung, muncul lagi, di zoom lagi oleh NASA menjadi satu galaksi. Di zoom lagi oleh NASA, muncul benda yang sebesar kumpulan jutaan matahari itu datang, kemudian menjadi satu benda yang di zoom lagi oleh NASA menjadi setitik dari kegelapan alam semesta, yang akhirnya NASA tidak mampu untuk memotret alam semesta ini. Bagaimana mau memotret? Orang kita hanya serpihan di alam semesta ini. Nah, malaikat pemikul arsy, yang memikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar itu, memintakan ampun untuk kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Betapa berharganya iman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bersyukur jemaah sekalian. Iman ini kita baru tahu harganya kalau kita sudah mau mati. Orang ketika dia akan mati, misalkan dia mau tenggelam di tengah lautan, ada dua pilihan. Ini ada emas 1000 kilo, ini ada pelampung 1 biji. Orang yang lagi menggap-menggap di laut itu, kalau dilemparin emas 1000 kilo sama dikasih lampung, dia mau milih yang mana? Pasti dia akan milih pelampung. Karena emas 1000 kilo ini itu nggak ada artinya ketika sudah menggap-menggap. Kita tidak pernah celaka ketika kita meninggal kita tidak punya rumah. Kita tidak pernah celaka ketika kita meninggal tidak punya mobil. Kita tidak pernah celaka ketika kita meninggal kita tidak punya apa-apa. Tapi kita akan celaka ketika kita meninggal kita tidak punya iman. Makhluk yang paling tahu tentang ini adalah setan. Maka iblis berusaha mencengkram manusia di proses sakaratul mautnya supaya manusia itu mati dalam kondisi ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatini syaitan indal maut. Allahumma inni a'udzubika
an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari cengkeraman setan ketika aku mengalami sakaratul maut. Karena setan sangat berambisi untuk menjadikan orang-orang yang mati, yang akan meninggal itu, yang akan mati itu dalam kondisi tidak beriman. Ya. Maka kita bersyukur jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di dunia ini di tengah-tengah keluarga yang beriman, di tengah-tengah pendidikan yang menumbuhkan keimanan, di lingkungan yang dimana kita juga hidup dalam suasana keimanan. Yang kelima, tanda bagaimana keagungan dan kemuliaan istighfar itu adalah imtinanullahi ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bil maghfirah at-tammah. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada rasulnya ampunan yang paling sempurna. Ampunan yang paling sempurna. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatah ayat yang ke-1 dan ke-2. Inna fatahna laka bina liyaghfirallahu ma taqaddama liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sungguh kami telah memberikan kepadamu fathan mubina, kemenangan yang agung, yaitu ketika Fathu Mekah itu adalah kemenangan yang agung. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, dan Allah memberikan ampunan kepadamu apa yang lalu dari dosa-dosamu dan apa yang akan datang. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lalu dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu alaik, dan Allah sempurnakan nikmatnya kepadamu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah memberikan kepadamu petunjuk kepada jalan yang lurus. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan informasi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang paling sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah berikan fathan mubina, kemenangan yang gilang gemilang. Yang kedua, Allah memberikan ampunan yang lalu dan yang akan datang. Dan yang ketiga, Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah nikmat yang paling sempurna, ya. Dan tidak ada nikmat yang paling sempurna kecuali ketika nikmat itu diiringi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan isyarat kepada kita, kalau seandainya kita sukses secara duniawi, tapi kesuksesan itu tidak diiringi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu adalah kesuksesan yang tidak ada artinya. Karena tidak ada ampunan Allah dan kasih sayang Allah di dalam kesuksesan itu. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat gembira, sangat senang. Diungkapkan di dalam sebuah hadis, nazala alayyal barihah suratan hiya ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Tadi malam Allah menurunkan kepadaku satu surah yang lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya, yaitu surah yang berbunyi inna fatahna laka fatham mubina, ya. Karena di situ ada kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya Mas sekalian yang dapat saya sampaikan terkait dengan keagungan dan kemuliaan istighfar. Baru sampai poin yang kelima,
Insya Allah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya terkait dengan keutamaan dan kemuliaan serta keagungan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini memotivasi kita untuk terus melakukan amal-amal yang mengantarkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan memotivasi kita untuk terus meminta ampun kepada Allah, membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, Bapak tahu gak ketika kita baca astagfirullah itu cuma sekitar 2-3 detik. Astagfirullah, astagfirullah, itu 2-3 detik. Kalau kita baca 1000 kali itu kurang lebih sekitar 30-40 menit saja. 1000 kali, bukan 100 kali Pak, 1000 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu kalau kita baca 1000 kali itu cuma sekitar 30-40 menit. Artinya kalau kita mau mengamalkan itu akan menjadi satu amalan yang sangat besar dan akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Imam Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah istighfar dimanapun kalian berada, di masjid-masjid kalian, di jalan-jalan kalian, di tempat tinggal kalian, di tempat kerja kalian, karena kita tidak tahu di mana ampunan Allah itu turun kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk terus meminta ampun dan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jamaah sekalian? Baik. Ya, saya kira tidak perlu ada pertanyaan, yang penting ada pengamalan ya. Semoga kita mampu untuk mengamalkan ilmu dan wawasan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup dan kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar dan doa ketua majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.